Halo semuanya, selamat datang teman-teman di dalam podcast kali ini, podcast Growth Insight bersama dengan saya, Layang Liv. Hari ini kita masih membahas topik besar yaitu seri politik kantor dengan tema strategi bertahan, main cantik atau main licik teman-teman. Nah, dalam dunia kerja kita sering dihadapkan pada dua pilihan. Apakah, apakah kita ingin bertahan dengan cara yang bersih dan profesional atau justru ikut bermain licik teman-teman dengan demi memenangkan persaingan. Nah, kita akan bedah dalam episode kali ini. Stay tune. Nah, di segmen nomor satu ini teman-teman, kita harus tahu bahwa realita dunia kerja, bicara soal kantor, kita nggak hanya ngomongin soal tentang kerjaan teman-teman. Kadang kita tentang dinamika hubungan antar manusianya. Ada rekan yang suportif, ada juga yang penuh tipu daya. Kadang kita kerja keras, malah yang pinter bersiasat naik jabatan lebih dulu. Bener nggak teman-teman? Nah, pernah nggak kalian ngerasa bahwa kalau yang licik itu justru lebih cepat sukses? Sebagai contoh, teman-teman, ada karyawan, katakanlah namanya Andi. Dia bekerja keras, tapi rekannya yang lebih sering menjilat atasan justru lebih cepat naik jabatan. Sering terjadi kan, teman-teman? Nah, survei membuktikan menunjukkan bahwa 60%, hampir 60% karyawan merasa persaingan di tempat kerja itu tidak sehat. Nah, pertanyaannya ya teman-teman nih, realita dunia kerja ini. Kalau realitanya seperti itu, untuk sukses di kantor, kita harus bermain bersih, cantik, atau kita justru ikut bermain licik supaya kita bisa bertahan di dunia kerja. Oke, segmen nomor 2, kita akan membahas dulu strategi main cantik. Saya kasih tagline sukses tanpa mengotori tangan. Mungkin nggak teman-teman? Yuk kita bahas strategi main cantik ini. Ini cara di mana kita berusaha bertahan dan berkembang, tapi tetap menjaga integritas. Ini strategi yang beberapa yang bisa kita terapkan, teman-teman. Yang satu, bangun personal branding yang kuat. Fokus pada pencapaian nyata. Jadi seseorang dikenal sebagai problem solver, bukan pencari buka. Ya, itu yang pertama teman-teman. Personal branding yang kuat. Yang kedua, networking yang sehat. Bangun relasi itu penting teman-teman. Tapi kita juga harus lakukan dengan tulus. Bukan menjilat atasan atau menjatuhkan orang lain. Kita bangun networking yang sehat. Yang ketiga, konsistensi dan etos kerja. Orang yang bekerja dengan baik dan konsisten teman-teman akan lebih dihargai dalam long term. In short term mungkin nggak kelihatan, tapi in long term atasan pasti akan bisa melihat, bisa membedakan mana yang etos kerja yang bagus, mana yang tidak. Yang keempat, teman-teman, skill komunikasi yang baik. Kalau teman-teman sudah kerja keras tapi nggak pandai berbicara, itu juga susah loh, teman-teman. Kita harus bisa menyampaikan pendapat, opini kita, apa namanya, problem-problem solving kita, menyampaikannya dengan cerdas, teman-teman. Tanpa harus kita menikam dari belakang. Gitu ya, teman-teman. Kalau ingin sukses, jaga kredibilitas dan bangun hubungan kerja yang positif. Oke, ini main cantik. Yuk, segmen 3 kita akan bahas main licik. Saya kasih tagline, jalan pintas yang berbahaya. Oke, tadi kita sudah bahas main cantik ya teman-teman. Kita lihat sisi lainnya itu main licik. Ada loh orang-orang yang memilih strategi ini karena melihatnya sebagai jalan pintas, jalan cepat. Nah, yang paling sering digunakan contohnya nih teman-teman, menjilat atasan itu udah pasti, definitely ada di setiap kantor. Jadi kalian kalau merasa bahwa wah suasana kantor nggak enak karena banyak penjilat, terus kalian resign terus pindah tempat lain, saya yakin, saya jamin pasti kalian ketemu lagi. Gitu. Menjilat atasan di setiap perusahaan pasti ada. Gitu. Karena kenapa?
Ini mereka mikir bahwa ini cara terbaik naik jabatan. Dukung bos, bahkan kalau perlu, kalau orang-orang yang nggak sepaham sama bos kita, atasan kita jatuhkan. Nah, itu menjilat atasan. Yang kedua, memanfaatkan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi. Kadang pakai cara yang kurang etis. Nah, ini juga mesti hati-hati teman-teman. Makanya kalau kita dipercaya untuk menyimpan rahasia, keep it, jangan bocor. Terutama kalau kita kerja di posisi-posisi yang konfidensial ya. Nah, itu kita harus jaga informasi itu dengan baik. Yang ketiga, menyabotase rekan kerja. Misalnya, misalnya ambil kredit atas pekerjaan orang lain. Oh, banyak. Dia nggak kerja, begitu sukses langsung bilang, oh ya saya mengarahkan, saya yang membimbing orang ini, makanya bisa berhasil. Lah, hati-hati teman-teman. Atau nyebarin gosip untuk jatuhin pesaing. Oh, si A begini loh, kemarin begini, dia begini, begini, si B begini, begini. Udah jangan kayak gitu. Nah, itu hati-hati. Yang keempat, menciptakan drama. Ini sutradara hebat, teman-teman. Dia bisa memanipulasi keadaan agar mereka terlihat lebih baik daripada orang lain. Ini hati-hati, teman-teman. Sutradara ini terkadang nggak kelihatan. Kalau seri sebelumnya kita bilang serigala berbulu domba. Nah ini, orang yang pintar menciptakan drama, pintar memanipulasi keadaan, situasi untuk kepentingan pribadi. Gitu. Oke, next teman-teman. Segmen kali ini. Jadi kita harus pilih yang mana? Main cantik atau main licik? Sebenarnya jawabannya ada di tengah-tengah teman-teman. Main cantik tapi tetap strategis. Artinya kita tetap menjaga etika tapi nggak naif. Kita perlu memahami dinamika politik kantor dan tahu kapan harus bersikap taktis tanpa mengorbankan integritas. Jangan mudah dipermainkan. Orang yang idealis kadang bisa dimanfaatkan, teman-teman. Meskipun kita milih main cantik nih, kita juga harus pilih strategi bertahan dan tidak mudah dimanipulasi. Hati-hati. Jadi kita harus pilih tengah-tengah. Kita harus kuat untuk melihat, mengantisipasi setiap keadaan, teman-teman. Bangun aliansi yang sehat, networking yang sehat, hubungan kerja yang sehat, memiliki support system yang kuat, punya rekan kerja yang bisa dipercaya, bangun relasi yang saling mendukung, itu yang paling baik teman-teman. Oke, jadi menjadi sukses di dunia kerja bukan hanya soal siapa yang paling pintar atau paling keras bekerja teman-teman. Enggak, karena di setiap kantor punya cara bekerjanya. Jadi kita harus menjadi seseorang yang paling mengerti cara bermain dalam sistem yang ada. Jadi kita harus pandai beradaptasi teman-teman. Tetap bermain cantik tapi tidak naif tanpa mengorbankan integritas kita. Strategi bertahan di dunia kerja bergantung pada keseimbangan antara menjaga etika dan memahami permainan teman-teman. Kita nggak boleh terlalu polos, kita bisa tertinggal. Tapi kalau kita terlalu licik, kita bisa kehilangan kepercayaan dari teman-teman kita. Kuncinya adalah bijak dalam membaca situasi, bangun reputasi yang positif tanpa mengorbankan integritas. Kalau kalian menikmati episode kali ini, teman-teman, jangan lupa untuk follow podcast Growth Insight agar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya. Jangan lupa kasih rating dan review di platform yang ada di YouTube. Dan satu lagi, teman-teman, sharing kepada teman-teman kalian yang lain agar bisa follow Growth Insight ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat.